Pemilihan starter, kalau saya melihat kadang-kadang ini membuat saya juga kaget ya. Pemilihan starter, contohnya di pertandingan melawan Persija ini kan, dia bisa menurunkan William Barros sebagai striker palsu. Winner, ini kan seperti yang kita tahu ya, Persib Bandung akhirnya berhasil menjadi juara pada musim Super League ya. Musim ini, musim 2005-2006. Nah, penentuannya itu didapatkan setelah Persib Bandung menang 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Beckham Putra. Nah, kalau Bung Binder melihat sendiri gimana sih jalannya laga Persib melawan Persija yang digulir pada akhir pekan lalu itu? Gua ngelihat itu pertandingan seperti final. Seperti pertandingan final yang memperebutkan sebuah trofi. Padahal kita baru berada di pertengahan jalan musim Super League ya, 2025-2026. Tapi kelihatan tensi pertandingannya itu sangat tinggi. Nah, betul banget. Bukan saja di antara para pemain yang bermain di atas lapangan, tapi juga para pemain yang berada di bench dengan para pelatih dan juga official. Pokoknya ada satu kali aja wasit meniupkan peluitnya, kebanyakan tuh ada reaksi dari bench. Kalau nggak bench Persija, kalau nggak bench Persib. Itu yang membuat pertandingan tuh berjalan sebetulnya menegangkan. Tapi bagi fans Persib mungkin mereka agak lega ketika Beckham tuh sudah bisa mencetak gol kan. Di awal-awal lagi gol. Di menit-menit awal. Tapi setelah itu mendebarkan juga tentunya bagi mereka karena ternyata setelah itu kan Persija yang pegang kendali ya. Kendali permainan. Jadi memang kalau dari segi intensitas itu bukan pertandingan liga sepertinya. Itu sudah pertandingan yang sangat penting bagi kedua klub. Sama juga Persija juga mainnya fight, nggak mau kalah mereka. Ya, karena memang kan Persija juga salah satu kontender ya, juara di Super League musim ini. Nah, kalau misalnya dari jalannya pertandingan, pastikan seperti kata Bung Minder tadi, memang secara permainan Persija lebih unggul ya, tapi memang di hasil akhirnya. Dalam sepak bola memang yang kita lihat pasti hasil akhir kan. Betul. Bukan dari cara permainan atau dari penguasaan bola atau apa. Nah, kalau misalnya sebenarnya kunci kemenangan Persib dalam pertandingan melawan Persija itu apa sih kalau dalam pandangan Bung Minder? Kalau menurut saya karena taktik ya. Memang kalau kita melihat jalannya pertandingan kan Persija itu pegang kendali. Kalau ball possession mereka tuh persentasenya tinggi. Tapi sebetulnya kalau kita meneliti statistik secara dalam, peluang Persib tuh secara total tembakan tuh lebih banyak daripada Persija. Bahkan peluang yang berbahaya itu lebih banyak Persib. Dan memang inilah cara Persib main dalam 2 musim sebelumnya bersama Boyan Hodak yang membuat mereka back-to-back champion. Jadi Persib memang kalau gue melihat sejak dilatih oleh Boyan Hodak gak perlu main cantik. Yang penting dapat 3 poin bukan 3 gol. Maksudnya 3 poin itu yang mereka dapat. Jadi memang mereka mainnya sangat taktis. Dan memang Persija itu main secara terbuka, tapi sebetulnya dari segi pressing para pemain Persibnya kelihatan sudah unggul. Maka itu para pemain Persija kan sangat sulit ya menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Pertahanan Persib itu kan sulit ya. Bahkan yang mereka dapat peluang yang berbahaya 3 kali itu kan 1 memang umpan terobosan Maxwell, kemudian 2 dari set piece itu, yang dari Alano double save Teja, dan 1 dari luar kotak penalti. Dengan yang kena tiang itu ya? Ya, yang kena tiang, yang dari si Alano. Jadi memang kalau secara taktikal Boyan Hodak unggul, tapi kan memang kalau kita sebagai penonton melihat, wah Persija nih yang seharusnya layak menang ya, yang dilihat kan hasil akhirnya. Iya kan? Seperti MU kalon Brighton kan. Nah, ini contoh saja, MU kalon Brighton. MU mainnya kan bagus daripada Brighton, tapi kalah dia. 1-2. Setelah itu yang orang ingat bukan hasilnya, tapi Ruben Amorim yang sebelumnya dipecat. Kenapa dipecat kan gitu kan? Yang lagi bagus-bagusnya gitu. Nah, iya, padahal lagi peringkat nomor 6. Nah, itu maka itu. Tapi kan kalau Boyan Hodak ini kan udah kelihatan konsisten dengan taktiknya. Dan dia tahu kapan dia harus bermain terbuka timnya, kapan harus bermain pragmatis seperti ini. Memang mungkin bagi fans Persib mendebarkan juga ya. Mungkin mereka tegang nih. Waduh, kita nih sampai injury time nih defend. Tapi kan pada akhirnya mereka bisa menang dan ini sering berhasil taktik dari Boyan Hodak walaupun beresiko. Dan Mario Souza tuh pun komentari kan taktik dengan Persib, dia
kecewa lah, kayak pertandingannya tuh kurang menyenangkan kata dia gitu. Oke. Nah, gimana menurut Bung Binder? Ya, karena kan tidak mudah bagi para pemain Persija untuk melakukan tusukan-tusukan secara individu kan. Biasanya kan kita melihat Alano itu kan secara individu kan sangat leluasa kan untuk penetrasi. Maxwell juga, bahkan Maxwell akhirnya ditarik kan, nggak berkembang di babak kedua. Kelihatan lama-lama. Nah, itu bahkan ada yang komen di channel saya, coba main nggak itu Bung Alano dan Maxwell. Wah, ngeri juga ini fans Persib kan. Tapi memang di babak kedua Maxwell tuh udah agak kelihatan. Alano di babak kedua hanya itu satu umpan yang dia bisa kasih dari free kick. Setelah itu udah dikunci dia sama si Putros yang masuk babak kedua. Itu memang masuknya Putros memang bikin pembeda ya Bung Binder. Nah, itu kan yang artinya sentuhan taktik dari Boyan Hodak. Ya. Dia tahu apa perubahan yang dia harus lakukan di babak kedua untuk mengunci permainan. Dia tahu Alano nih memang bersama Dewangga press terus, tapi Alano beberapa kali bisa lewat. Waktu dia masukin Putros, open play Alano udah gak bisa lewat. Nah, dimatiin ya. Nah, maka itu bedanya pengamat dan pelatih seperti itu. Pengamat kan saya cuma bisa ngomong, pelatih action. Dan dia tahu actionnya ini bisa beresiko juga. Karena Putros kan jarang bermain juga di kiri, kebanyakan bermain di kanan. Tapi ternyata dia main di kiri, dia bisa mengunci pemain yang menggunakan kaki kirinya. Itu gak gampang loh. Bagi fullback yang biasa bermain di kanan, tapi dia bisa nutup ruang-ruang itu. Nah, memang kan Bojan Hodak sendiri dikenal sebagai pelatih yang sering melakukan comeback ya Bung Binder. Nah, ya. itu. Nah, dan ini kan kabarnya juga hal ini dia lakukan bukan cuma di Persib, bahkan di klub sebelumnya ya, seperti betul. di Kuala Lumpur City FC atau di JDT mungkin saat masih melatih di Malaysia. Nah, itu bisa dibilang sebagai kelebihan utama dari Bojan Hodak, atau ada kelebihan lagi nggak sih yang strategi yang dimiliki Bojan Hodak selama menjadi pelatih gitu, khususnya di Persib? Pemilihan starter. Kalau saya melihat kadang-kadang ini membuat saya juga kaget ya, pemilihan starter. Contohnya di pertandingan melawan Persija ini kan, dia bisa menurunkan William Barros sebagai striker palsu. Padahal kan biasanya antara Ramon atau si Andrew cedera kan. Ada Ramon pada saya pikir Ramon ini yang main, tapi ternyata dia taruh dulu di cadangan. Memang William Barros sebagai striker palsu gak berkembang. Karena kan gak dapat peluang juga. Satu dari corner kalau nggak salah yang melayang. Tapi kan nggak bisa mendapatkan ruang. Tapi dengan cara seperti itu Persib unggul pemain di tengah. Karena William turun terus kan ke tengah kan. Jadi tengahnya kuat. Nah, jadi pertahanannya, pressingnya dia dari tengah itu sangat kuat. Ada Klok, bahkan Tom Haye pun ikut pressing. Sampai saya sudah lama gak melihat wajah dari Tom Haye ini merah. Saya lihat lagi waktu lawan Persija ini karena capek juga di awal musim biasanya. Nah, harus naik turun, belum dia kan sering emosional kan, sampai mendapatkan kartu kuning. Jadi memang inilah kelebihan dari Boyan Hodak, bahwa sulit untuk membaca pikirannya. Maka itu saya sudah request ke Deputi CEO Persib, bisa gak sih saya ketemu Boyan ini? Buat apa dia bilang. Nah, tapi dia kasih, gak apa-apa. Saya bilang saya nggak mau konten, saya cuma mau tanya, gimana caranya Anda bisa berpikir sebegitu cepat? Itu gak gampang, karena kan cepat, artinya dari first half dia pilih starter, tapi itu dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan di babak kedua. Kalau gak berjalan secara baik taktiknya sesuai dengan pemain yang dia pilih, dan itu bisa dilakukan berkali-kali, bukan satu atau dua kali, artinya kan bukan faktor luck. Nah, hal ini yang mengunggulkan Boyan Hodak, sehingga memang ya kalau saat ini kalau kita melihat Persib dengan begitu banyak pemain baru, kita gak boleh lupa juga belasan pemain baru kan, yang key players itu yang dalam 2 musim terakhir bahwa mereka juara kan, itu kan dilepas semua. Betul. Ya kan, saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa Persib di pertengahan musim bisa berada di posisi puncak. Nah, maka itu katanya sekarang orang-orang Bandung di sana pada pakai selimut. Dingin. Puncak dingin. Dia udah selimut, udah tutupan selimut semua. Bersalju ya. Karena ada video saya yang dulu saya di Punjab 2 tahun lalu. Memang waktu saya di Punjab itu 2 tahun lalu itu memang lagi dingin 4 derajat. Jadi saya memang pas bikin vlog, saya pakai selimut, tapi kebetulannya topinya itu saya pakai biru. Nah, jadi waktu saya bikin vlog itu yang 2 tahun lalu, mungkin ada fan Persib yang lihat, dimasukinlah di klip di TikTok. Nah, dia kasih tahu nih Bung Binder aja kedinginan. Padahal kan saya bukan lagi ada di Bandung, gitu loh. Saya kan lagi ada di Punjab, dan kebetulan topinya biru karena nggak dapet yang merah. Saya kan fan Arsenal, jadi B for Binder, bukan Boboto. Nah, cuman artinya ya ini kan sesuatu yang tidak pernah saya pun menyangka. Mungkin fans Persib pun tidak pernah menyangka dengan perubahan yang begitu besar. Ternyata mereka perlahan-lahan kan, step by step, memang sih gak mulus. Ada juga match yang mereka draw, ada juga yang mereka kalah. Tapi
kelihatan progresnya itu ada lagi. Grafisnya itu naik. Ya, dan juga kalaupun ada Persib imbang ataupun kalah, ya kadang-kadang karena memang kesalahan para pemain kan. Contoh seperti yang lawan Kediri. Seandainya, ini kan kita hanya bicara seandainya, Sadil gak dapat red card mungkin beda. Iya, betul. Ya kan setelah red card tuh udah Persib udah organisasi berantakan. permainannya sudah beda, dan ini pernah terjadi sebelumnya juga kalau nggak salah lawan Persis Solo tuh yang Luciano juga dapat red card. Tapi pada saat itu Persib masih aman. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak mudah juga bagi Boyan untuk terus bisa punya backup plan ya. Jadi gak gampang juga bagi dia. Tapi seharusnya kan dari segi beban, ya Boyan seharusnya udah gak ada beban lagi, dan para pemain Persib juga beban apa, ini kan tim baru nih sebetulnya. Dan saya banyak bicara dengan para boboto dan mereka juga bilang sebetulnya mereka juga tidak memberikan beban kepada tim ini untuk kembali menjadi juara. Tapi hal lain yang penting bagaimana bisa advance di ACL 2 itu. Kan itu juga sudah mereka lakukan. Betul. Jadi walaupun sekarang ini berada di pertengahan musim, tapi ya bisa juga dikatakan bahwa Persib sudah sukses juga. Sudah lolos dari fase grup ACL 2 dengan tim baru, walaupun belum tentu juara karena kita masih di pertengahan musim. Makanya itu gue selalu ralat bahwa sebetulnya gak ada yang namanya juara paruh musim. Gak ada. Ya kan adanya nanti di akhir musim. Tapi ya udahlah, media kita kan seperti itu. Anda pun tadi mengatakan juara paruh musim, tapi gak apa-apa. Jadi seharusnya kan gak ada. Tapi kan gak ada yang menyangka mereka bisa di atas ini. Nah, ini sebetulnya bagi para fans Persib tinggal mereka menikmati saja bagaimana timnya ini bisa progres dengan banyak pemain baru. Kalau Arsenal kan kebanyakan runner up. Jagain trofi ya. Nah, kalau dia kan jagain trofinya City dia. Beda lagi. Iya. Nih kalau Bung Binder melihat sendiri nih, sebenarnya kan ya banyak yang bilang katanya kemenangan atas Persija tuh biasanya bakal memantik motivasi para pemain Persib dan ujung-ujungnya mempertebal kepercayaan diri mereka dan akhirnya berujung gelar juara. Nah, kalau Bung Binder melihat Persib Bandung musim ini dengan kemenangan 1-0 atas Persija kemarin, itu bakal memantik motivasi Ramon Tanke dan kawan-kawan nggak sih buat ujung-ujungnya bisa hat-trick gelar juara musim ini? Kalau soal motivasi pasti, karena ini pertandingan yang sangat penting bagi para pemain Persib, manajemen dan juga pelatih serta official untuk mereka menangkan. Kelihatan banget lah, betul-betul mereka full force di match ini. Pasti kalau motivasi bisa menang atas rival mereka yang juga musim ini formnya lagi bagus ya. Kita harus fair juga, Persija salah satu tim juga yang sekarang permainannya terbaik di Super League. Dan kalau bagi saya harus jujur bahwa saya menikmati cara bermain Persija karena mereka satu-satunya tim yang berani bermain menyerang. Itu sebuah resiko yang mereka ambil terus. Mereka pelatihnya itu gak peduli, pokoknya kita mau main menyerang. Makanya itu mereka produktif banget kan. 30 gol lebih mereka sudah cetak. Jadi itu juga tidak mudah bagi Persija dengan begitu banyak pemain baru kan. Pelatihnya juga baru, jadi bagus juga Persija bisa advance seperti itu. Maka itu ketika Persib bisa mengalahkan tim Persija yang lagi bagus ini, ya itu pasti dong memberikan mereka motivasi. Tapi juga tidak menjamin bahwa akan menjadi hat-trick juara karena begini, saya banyak bicara juga dengan para boboto selain juga tadi ya tentang tim yang baru, juga bahwa mereka ini melihat bahwa pertandingan melawan Persija ini memang sangat penting untuk dimenangkan. Dan memang ini tidak bisa menjadi jaminan karena kalaupun Persib ini sudah menang lawan Persija, tapi nanti mungkin kalah lawan tim yang berada di papan tengah atau papan bawah atau imbang, kan perolehan poinnya kan nanti berkurang. Nah, jadi yang diperlukan konsistensi untuk menjadi juara. Tapi kemenangan atas rival besar mereka, ya ini memberikan mereka confidence. Cuman kan satu hal lagi yang harus dilihat, ini kan main di 2 kompetisi mereka. Bisa gak mereka menjaga kebugaran? Capek juga pasti. Para pemain seperti yang lawan Malut tuh. Kelihatan kan, mereka kurang istirahat kan. Meskipun bukan itulah satu-satunya faktor, ada faktor lain juga secara permainan, tapi kelihatan karena mereka kelelahan, recovery time-nya singkat sampai ke Malut juga pas H-1 kalau nggak salah, dan ternyata mereka kalah kan.